Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di YouTube channel saya Fitri Humairah. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pendekatan stilistika. Stilistika adalah ilmu gaya bahasa yang digunakan untuk mengkaji suatu makna dalam sebuah karya sastra. Dengan adanya stilistika, kita bisa lebih memahami makna yang sesungguhnya yang terdapat dalam sebuah karya sastra secara mendetail, mulai dari struktur bahasa, penggunaan kata, hingga mengamati antar hubungan pilihan kata. Baik. Aku akan menghadap dia, menyerahkan diri dan segala dosa. Tapi jangan tentang lagi aku. Nanti darahku jadi beku. Jangan lagi kau bercerita. Sudah tercacar semua di muka. Nanah meleleh dari muka. Sambil berjalan kau usap juga. Bersuara tiap kau melangkah, mengerang tiap kau memandang, menetes dari suasana kau datang, sembarang kau merebah, mengganggu dalam mimpiku, menghempas aku di bumi keras. Di bibirku terasa pedas, mengaum di telingaku. Baik, aku akan menghadap dia, menyerahkan diri dan segala dosa. Tapi jangan tentang lagi aku. Nanti darahku jadi beku. Khairil Anwar. Baiklah, langsung saja kita menganalisis puisi kepada peminta-minta karya Khairil Anwar yang telah kita dengar tadi, bahwa terdapat beberapa struktur fisik, kata-kata konkret, serta struktur batin puisinya. Yang pertama yaitu struktur fisik. Ada diksi. Pilihan kata atau diksi dalam puisi Khairil Anwar ini mempunyai efek kecewa, menyerah, letih, terluka, sedih, berat, dan risau. Hal itu dapat terlihat dari penggunaan kata menyerahkan diri, tentang, luka, tercacar, meleleh, menghempas, mengerang, merebah, menetas. Sedangkan adanya risau terlihat dari apa yang diungkap oleh penyair, yaitu mengganggu, menghempas, merasa pedas, dan mengaum di telinga. Selain itu, penyair juga menggunakan pilihan kata yang menciptakan efek letih, menyerah, kecewa, terluka, dan risau. Selanjutnya ada citraan. Dalam puisi ini, penyair memanfaatkan citraan untuk menghidupkan imaji pembaca melalui ungkapan yang tidak langsung. Misalnya yang pertama yaitu citraan visual atau penglihatan, terlihat pada baris ke-1 dan ke-10 yang berbunyi menghadap dan memandang. Terus ada citraan perabaan, terdapat pada baris ke-8, yaitu pada kata usap. Memaknai usap dapat dirasakan dengan indera perabaan. Yang ketiga yaitu citraan pendengaran, terdapat pada baris ke-9 dan ke-16, yaitu pada kata bersuara dan mengaum. Dalam hal ini, kata bersuara dan mengaum dapat dirasakan oleh indera pendengaran. Dan yang terakhir yaitu citraan pengecap, terdapat pada baris ke-15 pada kata pedas. Rasa pedas dapat dirasakan melalui indera pengecap.
Terus ada kata-kata konkret. Yang pertama yaitu rima. Puisi kepada peminta-minta ini secara keseluruhan didominasi dengan adanya vokal A dan U. Sedangkan bunyi konsonan yang dominan yaitu bunyi T, K, dan D. Asonansi A terdapat pada baris puisi yaitu baris ke-1, 2, 5, 6, 7, 8, 17, dan 18. Misalnya pada baris pertama berbunyi baik, baik, aku akan menghadap dia. Selanjutnya asonansi U terdapat pada baris ketiga, 4, 13, 16, 19, dan 20. Misalnya pada baris ketiga berbunyi tapi jangan lagi tentang aku. Selanjutnya asonansi A pada dua baris pertama dan asonansi U pada dua baris berikutnya mengesankan bahwa puisi ini mempunyai irama yang tetap dan teratur, yakni irama vokal A, A, U, U. Pada baris pertama dijumpai aliterasi D, yaitu menghadap dia. Aliterasi D juga terdapat pada baris ke-7, 10, 11, 13, dan 15, yakni pada kata dari, menghadang, datang, dalam, dan pedas. Pengulangan 4 baris pertama juga dilakukan untuk menambah bentuk asonansi dan aliterasi dalam puisi ini. Selanjutnya, aliterasi K dapat dilihat banyak sekali dalam puisi tersebut. Beberapa di antaranya juga terdapat pada baris ke-1, 2, 4, 5, 6, 7, 14, dan 16, yakni pada kata baik, aku, akan, menyerahkan, beku, kau, muka, luka, keras, dan ku. Berikutnya aliterasi T terdapat pada baris ketiga, 5, 11, 15, dan 16, yaitu pada kata tentang, bercerita, datang, terasa, dan di telingaku. Selain asonansi dan aliterasi, terdapat pengulangan rima yang teratur yang disusun oleh penyair. Misalnya pada dua baris pertama berakhiran bunyi vokal yang sama, yaitu vokal A, dan pada baris ketiga dan keempat berakhiran bunyi vokal yang sama juga, yaitu vokal U, sehingga rima puisi tersebut mempunyai rima yang teratur, yaitu AA, BB. Yang kedua yaitu bahasa figuratif. Dalam puisi kepada peminta-minta karya Chairil Anwar, bahasa figuratif yang muncul yaitu pada baris keempat dan 21. Terdapat majas hiperbola yang bersifat berlebih-lebihan, misalnya pada kata nanti darahku jadi beku. Selain itu, terdapat juga majas repetisi pada baris ke-1 dan 18. Terjadi pengulangan pada kata baik. Dalam konteksnya yaitu baik, baik, aku akan menghadap dia. Selanjutnya ada struktur batin puisi. Yang pertama yaitu tema. Tema merupakan hal yang ingin disampaikan oleh pengarang. Puisi Chairil Anwar ini menceritakan seseorang yang melarat, miskin yang tidak memiliki apa-apa. Subjek mater yang ditonjolkan dalam puisi ini yaitu tingkah atau sikap si peminta-minta dan bagaimana sikap penyair terhadapnya. Penyair menekankan pandangannya kepada sang peminta-minta. Bagaimana sikapnya terhadap kaum melarat tadi. Misalnya pada baris ketiga yang berbunyi, tapi jangan tentang lagi aku, menunjukkan sikapnya yang merasa nyaman dengan kehadirannya. Penyair mengungkapkan semua yang terjadi telah diketahui. Hal ini pun tertuang dalam baris kelima, 6, 7 yang berbunyi, jangan lagi kau bercerita. Sudah tercecer semua di muka, dengan nanah yang meleleh dari muka. Semua itu telah terjadi dan diketahui. Penyair juga merasa terganggu dengan adanya peminta-minta. Hal ini dinyatakan dalam baris yang berbunyi, di bibirku terasa pedas, mengaum di telingaku. Yang kedua yaitu perasaan. Perasaan yang ditekankan pada puisi ini adalah rasa benci Chairil Anwar terhadap peminta-minta.
perasaan menyerah, dan merasa bersalah atas dosa yang diperbuat. Hal tersebut dikemukakan pada baris kedua yang berbunyi, menyerahkan diri dan segala dosa. Tarigan pun mengemukakan Chairil Anwar memandang si peminta-minta dengan belakan mata dan rasa benci. Muncul perasaan terganggu dan kurang simpati terhadap si peminta-minta. Selain itu, Chairil Anwar juga menunjukkan sikap jengkel kepada si peminta-minta. Sikap yang terlalu menyerah pada keadaan hidup dan begitu menunjukkan kepedihannya dan kemelaratannya. Yang ketiga yaitu nada. Nada yang ditunjukkan dalam puisi ini yaitu sinis. Nada sinis muncul akibat dari kebencian pengarang kepada peminta-minta. Hal tersebut salah satunya muncul pada baris puisi yang berbunyi, jangan lagi kau bercerita, sudah tercacar semua di muka. Nanah meleleh dari muka, sambil di jalan kau usap juga. Muncul nada sinis akibat dari tekanan yang didasarkan oleh rasa benci dari sikap si peminta-minta. Selain itu, terlihat terdapat nada menyindir dari makna puisi Chairil Anwar ini. Menyindir pada tingkah si peminta-minta yang terlalu melebih-lebihkan rasa penderitaannya. Yang terakhir ada amanat. Amanat dalam puisi ini memiliki peranan penting. Dalam hal ini, Chairil Anwar yang memiliki sikap ekspresionisme memberikan sajian puisi yang ekspresif. Ia mengemukakan sikapnya terhadap si peminta-minta. Chairil Anwar menunjukkan sikap sosial dan kenyataan yang terjadi pada masyarakat. Sikap Chairil Anwar yang kritis menampilkan gambaran yang sesungguhnya tentang kehidupan rakyat miskin atau kaum melarat. Dengan demikian, mampu menyampaikan pesan secara tidak langsung kepada pembaca bagaimana sikap dan perilaku yang seharusnya dilakukan, menyampaikan amanat dan pesan moral kepada masyarakat atau pembacanya. Nah, sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Dah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.